Selamat siang, Derisma. Sehat ya, Risma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari rumah, udah aktivitasnya apa aja di rumah tadi? Udah ngapain aja di rumah tadi? Cuma main HP, sapu-sapu sama ngepel. Bantu-bantu ibu Iya. berarti ya? Iya, Sekolahnya gimana? Beres? udah beres. Libur berarti ya sekolahnya? Lama liburnya? Lama. Lama? Oh iya. Berarti baru libur ya? Iya, Iya. Berarti sekarang kalau misalkan sekolahnya libur, ngapain aja? Di rumah aja? iya. Sama? Atau sambil ngaji atau enggak? Sambil ngaji. Oh, sambil ngaji. Ngajinya berarti malam ya? Iya. Iya, malam. Oke, baik. Derisma. Kemarin Derisma sudah melakukan sesi yang pertama ya? Sesi konseling yang pertama, dan sekarang kita lanjut ke sesi konseling yang kedua. Nah, gimana nih kemarin setelah melakukan sesi konseling yang pertama, Risma, apakah sudah dilakukan tugas yang AA kasih? Udah. Sudah. Boleh sekarang nanti sama Derisma diceritakan ya. Diceritakan kemarin tugasnya apa aja yang udah Derisma lakuin. Masih ingat tugasnya? Masih? Masih. Oke, sekarang coba sekarang Derisma diceritakan kemarin tugas yang sudah kasih di sesi pertama, gimana aja. Coba boleh diceritakan Derisma? Yang minta maafnya itu kan di sekolah. Kata itu maafin perwakilan dari kelas 7, maafin yang main pora. Terus dia itu jawabnya malah gitu. Malah gitunya ekspresinya gimana? Ekspresi atau wajahnya itu gimana? Apakah Kayak nggak mau baikan. tapi ada ngejawab nggak? Enggak ngejawab. Oh ya, jadi Cuma apa? Oh iya. Jadi kemarin ketika Derisma udah ngelakuin tugasnya, yang mana Derisma mau mencoba meminta maaf berarti ya? Iya. Ke kelas 8. Iya. Ketika Derisma sudah meminta maaf, tapi respon yang respon yang kelas 8 ke Derisma nggak baik gitu responnya berarti ya? Iya. Oke, terus gimana lagi? Terus apa lagi kemarin? Setelah melihat yang kelas 8 responnya nggak baik, Derisma gimana lagi kemarin? Apakah kemarin Derisma sendirian atau enggak? Enggak. Sama siapa? Sama Nura. Sama Naura berarti. Oh, itu di mana ininya? Di sekolah. Di sekolah. Ya, waktu dibagi rapot. Waktu diberi rapot. Iya. Pas istirahat atau pas pulang? Pas ke situ baru masuk. Oh, pas baru masuk gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi ketika pas melihat respon dia ke Risma, lalu Risma melakukan apa lagi di situ? Ngelakuin apa lagi? Enggak mau ngelakuin lagi. Langsung gimana Risma pas melihat responnya gitu? Respon dari dianya gitu? Apakah Risma langsung meninggalkan tempat atau gimana? Udah meninggal. Oh, udah meninggalkan tempat di situ. Iya. Nah, berarti responnya itu kurang baik gitu ya? Iya. Terhadap diri Risma. Oke. Kira-kira perasaan apa yang muncul pada diri Risma ketika dia meresponnya gak baik sama Risma? Perasaan yang muncul ke diri Risma apa? Apakah sedih? Apakah takut? Apakah bingung? Apakah marah? Apakah kesel atau gimana? Sedih. Sedih. Selain sedih? Takut. Selain itu? Udah. Sedihnya, kalau misalkan tadi sedihnya gimana? Ya itu nggak dijawab. Sedih nggak dijawab. Terus kalau takutnya apa? Rasa yang takutnya apa? Takut apa? Kan dia suka bilang-bilang ya sama semua orang. Mau kelas 8, mau kelas 7, mau kelas 9,
dia bilang suka bilang sama orang lain. Bilang, oh jadi dia suka bilang ke orang lain. Bilangnya seperti apa, dalam bentuk apa, dan seperti apa bilangnya? Itu biasanya kok bawa-bawa kelas 8, biasanya kayak gitu. Ke bawah-bawah kelas 8. Boleh diceritain lagi maksudnya gimana? Ke bawah-bawah kelas 8? Kan dia misalkan punya masalah, terus aku mau minta maaf, terus dia itu malah cerita lagi sama orang lain. Cuma ya misalkan kok bawa kelas 8, kan itu mah ya nanti yang dimarahinnya aku sama yang ikut konseling. Oh iya iya. Jadi malah bawa-bawa kelas 8 padahal yang masalahnya cuma satu orang gitu. Oh iya iya. Jadi intinya yang perasaan takut yang ada pada diri Risma, takutnya takut apa sama dia tuh? Takut dari temenin. Takutnya Ya. gak ditemenin, sama takutnya ngobrol ke orang lain gitu. Ya. Oke. Oke, baik. Nah, di sini kan dari Risma gak punya HP ya? Enggak. Gak punya HP. Nah, oke, baik. Di sini kita akan lanjut melakukan sesi konseling yang kedua. Di sini nanti ada beberapa teknik nanti yang akan menjadi perubahan pada diri Risma. Merubah rasa, tadi kan ada rasa takut gitu ya, rasa sedih, nanti akan dirubah. Itu rasa takut dan rasa sedihnya seperti apa sih gitu. Nah, ya baik. Nah, baik. Nah, sekarang di sini yang sama dari Risma tempatin itu ada kursi rasional sama kursi irasional. Nah, yang mana kursi irasional itu kursi yang gak masuk akal. Yang mana kursi gak masuk akal seperti apa? Contoh kursi yang merasa kursinya itu yang merasa diri Risma itu sedih, merasa diri Risma itu takut. Nanti pilih ketika kursi Risma dulu di kursi irasional, kata apa yang akan Risma ucapkan. Contoh aku mau ngambil kata sedih aja gitu. Nah, nanti silakan di sini duduk di kursi irasional di sebelah sini. Nanti Risma duduk di kursi irasional sebelah sini. Nanti Risma silakan kata Risma apakah mau yang ambil kata sedih atau mau kata takut. Contohnya aku mau kata sedih, contoh. Silakan nanti kata sedih itu contoh saya sedih, saya sedih, saya sedih. Nanti silakan sama Risma ucapkan terus kata itu sampai nanti AA stopkan. Ya. Gitu ya. Nah, tapi jangan hanya diucapkan saja, tapi sambil diresapi, dirasakan apa yang terjadi supaya merasa ke dalam hati Risma. Saya sedih, saya sedih, saya sedih. Jadi sambil diresapi sama Risma. Ya. Paham ya? Nah, begitupun nanti kursi rasional. Kursi rasional itu sebelah sini yang diduduki sama Risma sekarang. Kursi rasional itu kursi perubahan. Jadi kursi pikiran yang masuk akal, yang membuat dari Risma itu bangkit bahagia. Contoh kata apa nih yang membuat dari Risma bahagia? Yang membuat Risma bisa bangkit, bisa bahagia, bisa ceria tanpa adanya beban permasalahan sama teman. Contoh, aku kata apa setelah nanti sebutin aja sama Risma katanya. Contoh ini Maya yang ambil. Contoh saya bahagia. Saya bahagia, saya bahagia. Berarti kata yang dari Risma ambil yang membuat dari Risma itu bangkit, bisa ceria lagi, yaitu dengan kata bahagia. Nah, itu bisa dipraktekkan gitu. Ini mah hanya contoh ya. Tadi yang kata bahagia sama kata sedih hanya contoh. Nanti sama dari Risma sebutin aja kata apa yang membuat dari Risma itu merasa sekarang itu merasa kepikiran atau apa. Nanti kan di kursi irasional. Di kursi rasional tuh kata apa yang membuat dari Risma itu bangkit. Dari Risma itu membuat dari Risma itu bisa ceria, kata apa. Nah, tadi mah hanya contoh ya. Gak perlu diikutin, gak perlu diturutin. Jadi sesuai yang dari Risma rasain aja gitu ya.
Iya. Bisa dipahami dari sana? Nanti seperti itu. Nanti silakan disebutkan terus katanya sambil diresapi, nanti AA stopkan. Gitu ya. Nah, oke, baik. Coba sekarang Derisma duduk di kursi irasional di sebelah Pingira. Boleh duduk Derisma. Oke, sudah. Nah, silahkan lakuin kenyamanan dulu duduknya. Posisinya nyaman nggak? Kalau belum nyaman dienakin dulu. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, sekarang Anda silahkan Anda sekarang mengucapkan kata yang membuat Anda itu sekarang masih kepikiran. Sudah tahu ya, di kursi irasional itu kursi yang yang tidak masuk akal, kursi yang mungkin sekarang masih kepikiran pada diri Anda. Itu silakan nanti sebutkan mau kata apa yang akan Anda sebut untuk di kursi irasional ini. Takut. Iya. Nah, berarti Anda takut berarti ya. Iya. Nah, berarti nanti sebutkan di kursi irasional ini sama Anda dengan kata saya takut ya. Iya. Nanti sama AA dihitung 1 sampai 3. Setelah 1 sampai 3 silakan sebutkan saya takut, saya takut, saya takut. Terus aja disebutin sambil diresapin. Nanti tunggu instruksi dari AA ya. Iya. Dari AA sampai AA stop ya. Iya. Nah, jadi diucapinnya sambil diresapi. Paham ya? Nah, oke, baik. Nah, kalau gitu sekarang sudah rileks ya duduknya, posisinya sudah nyaman. Sekarang coba tarik nafas dulu. Anda tarik nafas dulu, coba. Tarik nafas, turunkan supaya rileks, supaya nyaman, supaya fokus pada konseling ini. Nah, apakah sekarang sudah rileks? Sudah. Sudah. Oke. Coba sekali lagi tarik nafas tapi sambil tutup mata ya. Tarik nafas, tarik nafas. Turunkan. Oke, tarik nafas lagi. Turunkan. Nah, sekarang sudah rileks. Sudah. Nah, sekarang bisa buka mata lagi. Oke, kalau sudah rileks, sudah bisa nyaman duduknya, silakan hitung sampai 3, silakan sebutkan rasa takut itu dengan kata saya takut, saya takut, saya takut. Boleh? Boleh. Oke. Sambil diresapi ya, dirasakan. Hitung sampai 3 ya? Ya. Oke, hitung sampai 3, langsung diucapkan. Yang keras suaranya ya? Ya. 1, 2, 3. Boleh. Saya takut, saya takut, Sambil saya diresapi. takut, saya 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 takut. Stop. Nah, tadi kelewat ya. Nah, nanti ketika diulang lagi ya. Nanti ketika Anda menyebutkan saya takut sambil dihitung ya. Berapa kali Anda menyebutkan kata itu? Ya. Bisa? Diulang lagi ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Saya takut, 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 saya takut. Stop. Oke. Baik, berapa kali Anda mengucapkan kata saya takut itu? 30. 30 kali? Ya. 30 kali. Kira-kira apa yang Anda rasakan ketika Anda menyebutkan saya takut? Yang Anda rasakan apa ketika Anda menyebutkan saya takut? Yang dirasakan apa?
yang dipikirkan apa? Kalau misalkan kalau mau lebih jelasnya, yang dipikirkan sama Anda apa ketika Anda menyebutkan kata saya takut? Yang dipikir, aku yang contoh, aku yang dipikirkan itu saya takut ketika ketika dia atau apa kayak gitu. Coba kira-kira Anda sendiri, kira-kira apa yang Anda rasakan ketika Anda menyebutkan kata saya takut? Saya takut dia bilang ke orang lain. Saya takut dia bilang ke orang lain. Ya, Bilang ke orang lainnya seperti apa? Takut bilang apa gitu ke orang lain itu? Takut bilang apa? Takutnya bilang ke orang lain itu bilang apa? Bilang ke orang lain. Bilang tentang masalah ini atau gimana? bilang tentang masalah ini. Jadi yang Anda rasain itu ketika Anda menyebutkan rasa saya takut, yang Anda rasakan, Anda takut dia bilang ke orang lain tentang masalah ini gitu. Ya, Karena tidak mau ada ikut campur gitu orang lain. Oke, baik. Oke, sekarang silakan Anda pindah ke kursi yang rasional. Kursi yang rasional sebelah sana. Boleh silakan duduk ke kursi rasional. Oke, silakan posisinya dinyamanin dulu. Kalau sambil mau nyender sok biar enak. Sok sambil nyender aja. Enggak, sok udah nyaman? Udah, sok. Oke, baik. Sekarang kursi rasional ini tadi sudah dijelaskan juga. Yang mana kursi rasional ini saat dimana Anda itu memiliki pikiran yang masuk akal, atau contoh pikiran yang membuat Anda itu bangkit, bisa bahagia, bisa ceria. Nah, kira-kira kata apa yang membuat Anda itu bisa bangkit, bisa ceria seperti biasa lagi? Kira-kira kata apa? bahagia. Hah? Bahagia. Bahagia. Ya. Oh, oke. Berarti kata yang membuat Anda bisa ceria, bisa bangkit itu kata bahagia berarti ya? Iya. Oke, baik. Oke, kalau kira itu katanya, silakan seperti biasa. Nanti hitung sampai 3, silakan sebutkan kata bahagia itu dengan sebutan saya bahagia ya. Disebutkan dan sambil dihitung sama Anda sendiri ya. Iya. Nanti sebutkan terus sampai AA menginstruksi stop. Kalau misalkan AA belum menginstruksi stop, silakan sebut aja terus ya. Iya. Gitu. Sambil fokus, tapi jangan sambil tersenyum, tapi jangan sambil ketawa, tapi sambil merasakan diresapi gitu. Ibaratnya kayak Anda merasa sedih sama orang ya kan, kalau merasa sedih kan diresapi kan ya. Nah, ibaratkan kayak seperti itu ya. Jadi silakan kata itu sebutkan saya bahagia sambil diresapi, sambil ditanamkan dalam hati Anda ya. Oke. Nanti dihitung sama Anda. Nanti saya hitung sampai 3, silakan mulai ya. Iya. Posisinya sudah enak, sudah nyaman? Sudah. Oke. Sebelumnya tarik nafas dulu, Dek, sambil merem, sambil nafas. Turunkan. Sekali lagi, nafas. Turunkan. Sudah rileks? Sudah. Oke, sekarang hitung sampai 3 ya. Ya. 1, 2, 3. Saya bahagia, 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 saya bahagia. Stop. Oke, baik. Kira-kira berapa kali Anda menyebutkan kata saya bahagia? 27.
27 kali. Ya. Oke, baik. Bagaimana perasaan Anda saat Anda mengatakan saya bahagia gitu? Jadi apa yang Anda rasakan saat mengatakan Anda saya bahagia? Yang dirasakan apa? Yang dirasakan apa? Bahagianya karena apa? Saya bahagianya karena apa? Itu kan yang dirasakan. Kira-kira yang dirasakan sama diri Anda, kenapa Anda menyebutkan saya bahagia? Bahagianya apa yang dirasakan? Apa? Saya bahagianya kenapa? Saya bahagianya kenapa? Bahagianya karena apa? Karena apa bahagianya? Karena udah selesai masalahnya. Oh, jadi saya bahagianya udah selesai masalahnya. Iya. Pengen selesai masalahnya gitu. Ya. Oke, baik. Jadi perasaan Anda ketika Anda duduk di rasional ini, rasa bahagia itu rasa dimana Anda itu pengen selesai permasalahannya. Ketika permasalahannya selesai, Anda akan merasa bahagia, merasa lega. Oke. Kira-kira sekarang ketika Anda sekarang sudah melakukan tadi di kursi irasional, di kursi rasional, perasaan apa yang ingin kamu katakan saat Anda sudah melakukan konseling di irasional dan rasional? Perasaan apa yang muncul? Apakah perasaannya sudah mulai terbuka pikirannya? Apakah perasaannya sudah lega? Apakah perasaannya sudah membaik atau gimana? Sudah membaik. Sudah membaik. Oke. Boleh coba sudah membaiknya itu gimana? Kenapa sudah membaik? Apa yang membuat Anda bisa merasa sudah membaik? Apa yang membuat merasa sudah membaiknya? Apakah dengan sudah terbuka jalan pikirannya atau gimana? Sudah terbuka jalan pikirannya. Oke, baik kalau seperti itu. Untuk sesi konseling yang kedua ini dicukupkan sekian ya. Nah, nanti kita lanjut di sesi konseling yang ketiga. Apakah mau terakhirnya di konseling yang ketiga atau di sesi konseling yang keempat? Konseling yang ketiga, keempat? Ketiga. Oke, berarti kita nanti lanjut di konseling yang terakhir ya. Di konseling yang ketiga, yang mana nanti di konseling yang ketiga itu membahas tugas di konseling yang kedua ini. Nah, sekarang kan sudah dilihat dari yang Adek rasain sekarang, Adek sudah merasa membaik ya, sudah merasa membaik, sudah merasa ada keluar jalan pikirannya. Nah, sekarang tinggal tugas Adek sekarang di konseling yang ketiga. Untuk konseling yang ketiga, silahkan benahi rasa sedih Adek yang tadi sudah dituduh di sini. Rasa sedih Adek silahkan benahi, silahkan tahu kata dibenahi apa? Diperbaiki. Jadi silahkan diperbaiki rasa sedihnya dengan cara apa? Dengan cara hilangkan rasa sedih itu dengan rasa bahagia. Tadi kan ada rasa sedih sama rasa bahagia. Nah, rasa sedih ini silahkan diperbaiki, dihilangkan, dan diganti dengan rasa bahagia. Ya, dengan rasa bahagianya seperti apa? Silahkan buat aktivitas yang membuat Adek bahagia. Kan sekarang Adek libur nih di sekolah.
Nah, yang penting mah kan kemarin Ade sudah minta maaf. Ya, yang penting maaf. Jadi kan si orang itu udah tahu Ade udah minta maaf. Dan secara tidak langsung nanti kan akan baikan secara sendiri. Baikan secara tersendiri gitu ya. Nanti juga seiring berjalannya waktu akan baikan juga. Nah, yang sekarang tugas Ade di sini itu silakan untuk nanti di konseling ketiga silakan benahi rasa sedih Ade, benahi dengan cara hilangkan rasa sedih Ade dan gantikan dengan rasa bahagia Ade, gitu ya. Dan tugas Ade di rasa bahagia ini silakan Ade lakukan aktivitas, mau itu di rumah, mau itu di pengajian, silakan lakuin aktivitas. Tahu aktivitas? Nah, silakan lakuin aktivitas Ade, mau di rumah ataupun di pengajian yang membuat Ade bahagia, gitu ya. Silakan lakuin, tapi sebelum Ade ngelakuin itu hilangkan dulu rasa sedih Ade dan ganti sama rasa bahagia. Iya. Bisa dipahami? Nah, nanti di konseling ketiga kita bahas yang tugas yang sekarang Ade akan lakuin, nanti akan kita bahas di sesi konseling ketiga. Iya. Bisa dimengerti ya? Oke, baik, sekian ya untuk sesi konseling sekarang kedua. Sebelumnya terima kasih ya Ade udah ngeluangin waktunya. Kita sampai ketemu lagi di sesi konseling ketiga. Nanti untuk waktu dan harinya disesuaikan nanti sama orang tua Ade aja ya. Oke, kita bacakan dulu sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.